زمرة الحاضرين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، فاسمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاسمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاسمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا من قبل الخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala ayyana mal'ada dhiyafah li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل عبد إلى طاعة الله محبة الله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه فصلى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin wal hadirah jamaah Idul Fitri yang berbahagia, segala puja puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua pada pagi ini dapat merayakan hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, diiringi dengan rasa gembira dan bahagia. Semoga segala amal salih yang kita kerjakan akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak tenggelamnya matahari kemarin sore, seluruh umat Islam telah ditinggalkan oleh mutiara yang sangat besar dan berharga, seolah-olah seperti seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya menghadap Allah. Kedatangan sangat dirindukan oleh umat manusia. Kepergiannya tidak mampu untuk melepaskannya. Itulah bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan yang diturunkan Al-Quran, menjadi kenangan bagi insan beriman. Bulan Ramadan telah berlalu. Sungguh perasaan sedih dan pilu menghampiri dan memenuhi setiap kalbu, sebagaimana kepergian yang datang seperti tamu, tiba-tiba pergi meninggalkan kita rasa terharu, seperti kepergian orang tua ke alam akhirat dan kepergian orang-orang yang kita cintai. Begitulah semisal kepergian Ramadan ini. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas, kita semua melepas kepergian bulan Ramadan kemarin yang begitu berat dan mengharukan. Bulan yang luhur dan mulia, dipenuhi dengan gundahan dan karunia, sehingga hari ini kita semua kaku dan terpaku hanya dapat mengantarkan kepergian Ramadan dengan mengagungkan asma Allah, dengan merekap Allahu Akbar, tasbih, tahlil dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir, tahlil, tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih, dengan penuh ikhlas dan kepasrahan, sehingga menampakkan wajah setia hamba, kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar ke dalam jiwa sukma yang suci. Semua itu merupakan perwujudan dan pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Bulan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang begitu besar, mendidik kita selalu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mendidik kita semua untuk menjadi seorang pemurah, sehingga selalu ringan untuk membantu kepada kaum du'afa dan seorang fakir miskin, menjadikan diri kita ahli ibadah sehingga tidak terasa berat untuk melaksanakan amal-amal salih yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekaliannya, menjadikan kita ahli Quran walaupun dalam keadaan lemah kita masih sanggup untuk membacanya, menjadikan diri kita ahli sujud sehingga ringan untuk melaksanakan salat tarawih, salat witir dan salat-salat lainnya, dan menjadikan kita ahli masjid sehingga terasa ringan untuk melangkahkan kaki, melaksanakan salat wajib dan sunat, menjadikan kita ahli sedekah sehingga tidak terasa sayang dan berat untuk berbagi rezeki kepada orang-orang yang memerlukan, seperti mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah, menjadikan kita akhlak yang terpuji dan teruji, menjauhkan diri kita dari sifat-sifat kesombongan dan kebesaran hati. Belum satu hari bulan pensucian diri kita tinggalkan dengan penuh kesedihan, dengan ratapan air mata. Bulan pensucian diri yang akan menjadikan insan yang fitrah. Mungkin ada yang terakhir pada bulan dan tahun ini, dan tidak akan berjumpa lagi di bulan Ramadan yang tahun depan, karena sudah menghadap Allah ilahi Rabbi. Kita telah berpisah dengan bulan yang telah menyertai dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan penuh kemuliaan dan kebaikan, bulan yang menaburkan harapan hamba dari ampunan Tuhannya, didekatkan dan dihamparkan semua amal kebaikan,
bulan yang ketika datang membawa kebahagiaan dan ketika pergi meninggalkan kepedihan, bulan yang membawa hati menjadi lembut dan mudah untuk melakukan amal-amal salih, bulan yang datang membawa keberkahan rezeki sehingga melimpah ruah disediakan untuk hamba-hambanya di alam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirah yang berbahagia, pagi ini kita semua merayakan Idul Fitri sesama dan bersama-sama, hari raya kesucian yang nantikan kehadiran oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah kesucian, yaitu kemurnian dan kesucian dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Kembalinya kita kepada fitrah kesucian, kepada kesucian yang sejati, kesucian yang hakiki, kesucian yang membawa dan mengangkat derajat kita di sisi ilahi Rabbi sebagai awal kita dilahirkan, memulai kegiatan baru, hidup baru, harapan baru, usaha baru yang akan berubah hidup kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam merayakan ini tentunya terdapat perasaan bahagia dan sedih atas perpisahan bersama-sama di bulan suci Ramadan. Perasaan bahagia dan sedih mengiringi kita umat Islam dalam melepas kepergian dan menyambut hari raya Idul Fitri. Perasaan bahagia karena umat Islam telah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, telah mampu melewati segala ujian, cobaan dan godaan yang mengiringi pelaksanaan ibadah puasa. Dan setelah pelaksanaan puasa Ramadan itu, maka umat Islam telah lulus dan seharusnya mencapai predikat bertakwa sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalan ini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan kemuliaan dan kesucian rohaninya. Ibadah puasa dapat membentuk jati diri muslim yang mulia dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk jati diri kita yang baik menuju perubahan pada setiap sempurna bagaimana yang telah dicontohkan oleh kehidupan para sahabat dan para tabi'in. Pada hari yang syahdu ini pun kita sadar bahwa di antara sekian banyak saudara-saudara kita yang hadir ini, keluarga kita, kaum kerabat dan handai taulan yang kita dapati berkumpul secara lengkap. Ada yang berkumpul secara lengkap dan utuh dan tidak ada berkumpul secara lengkap dan utuh di tengah-tengah kehidupan yang bahagia ini. Lebaran tahun lalu kita masih bersimpuh dan mencium kedua tangan orang tua kita. Mungkin pada saat ini kita tidak menemukan kebahagiaan itu lagi karena keduanya telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahun ini juga ada yang kehilangan seorang ayah, ada kehilangan seorang ibu dan bahkan ada kehilangan kedua-duanya. Dan pada hari ini mereka tidak ada siapa-siapa lagi, hanya setulis sepasang nisan yang ditulis di kuburan dengan nama almarhum, almarhumah yang akan tempat peristirahatan yang terakhir. Ibadah puasa yang kita jalani bertujuan untuk menempa, mendidik, melatih dan memproses diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, untuk menuju dan membawa kesenangan dan kenenangan lahir dan batin sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan kita meraih ketentraman, kedamaian, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Takwa sebagai tujuan akhir dari puasa Ramadan adalah sebagai bentuk rahasia dan tersembunyi yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera,
ibadah puasa dengan sejumlah hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat melahirkan dan mampu untuk membentuk watak manusia yang handal, sabar, tekun, jujur, disiplin dan percaya serta waspada dalam menjalani hidup, serta ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Kemudian di antara hikmah dan pelajaran dalam suasana fitrah ini yang harus kita petik dan dijadikan sebagai perilaku hidup sehari-hari adalah mempertebal ibadah sesuai dengan kemampuan kita terhadap sesama, berbagi rezeki yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memerlukan dengan mengeluarkan zakat fitrah dan lain sebagainya. Dengan adanya perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah, baik zakat mal maupun zakat-zakat yang lain, infak dan sedekah pada menjelang akhir Ramadan adalah bertujuan untuk membina rasa kepedulian sosial kepada kaum yang tidak mampu dan tidak punya, sehingga mereka pada hari ini ikut merasakan kegembiraan dan kebahagiaan seperti orang lain. Zakat fitrah bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan, senasib, sepenanggungan kepada orang lain, meningkatkan rasa toleransi dan solidaritas sesama seiman dengan adanya zakat fitrah, untuk mengangkat harkat dan martabat sehingga pada hari kemenangan tidak ada lagi yang merasa susah, sedih dan pilu dalam menyambut datangnya hari kemenangan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan yang artinya, zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan yang buruk dan tercela, dan sebagai pemberian makan kepada kaum fakir miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Aid, maka ia adalah termasuk zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat Aid, maka ia merupakan sedekah dari beberapa sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah ini fakir masukkan sebuah pelajaran bagi kita semua untuk sebagai renungan dalam berbuat kebaikan dan menyenangkan orang-orang lain dalam melakukan amal salih, dan selalu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta para sahabat dan tabi'in. Dikisahkan dan diceritakan dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 232 untuk sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita sekalian, yang artinya pada saat menjelang malam takbiran, tiba-tiba Sayyidina Ali sangat sibuk untuk membagikan gandum dan kurma berserta istrinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah. Sayyidina Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Terlihat Ali memikul sendiri karung gandum tersebut, sementara istrinya menuntun Hasan dan Husain. Mereka sekeluarga mendatangi satu persatu rumah kaum fakir miskin dan anak-anak yatim untuk disantuni. Esok harinya tiba salat Idul Fitri, mereka sekeluarga khusyuk dan khidmat mengikuti jalannya salat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat, mereka pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri dan bergembira ria sambil menikmati hidangan yang telah disiapkan di rumahnya. Tiba-tiba pada saat itu, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Rafi' bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah, yaitu di rumah kediaman Sayyidina Ali beserta keluarga. Sesampainya di depan pintu rumah, alangkah terkejutnya Ibnu Rafi' melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah tersebut. Ali beserta keluarganya merayakan Idul Fitri. Makanannya adalah gandum tanpa mentega yang sudah kering dan berbau dan tercium oleh sahabat Nabi tadi. Ketika itu juga Ibnu Rafi' mengucapkan astagfirullah sambil mengusap-ngusap dadanya, seolah-olah dia tidak sanggup untuk menahan nyeri pedihnya di dalam rumah, dan dadanya terlihat sangat rentan
ketika keluarga yang mulia itu air matanya tidak terasa bercucuran, berkecamuk dalam dada Ibnu Rafi, sangat menyayat kuat sambil bergegas menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sampai di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berteriak sambil menangis lalu berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, keluarga Baginda, cucu-cucu Baginda," ujar Ibnu Rafi. "Ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah. "Tengoklah cucu Baginda Hasan dan Husain." "Kenapa dengan cucuku? Dan ada apa dengan keluargaku?" "Tengoklah sendiri Baginda, saya tidak kuat untuk mengatakannya." Rasulullah pun bergegas menuju rumah kediaman Ali berserta keluarganya. Tiba-tiba di depan rumah hanya terdengar canda dan tawa dan tidak ada tanda-tanda keanehan sedikit pun di depan rumah Fatimah Az-Zahrah. Bahagia dan ceria yang dilihat oleh Rasul dan disaksikannya. Tak ada sedikit pun rasa sedih yang tampak pada keluarga mereka dalam menikmati hari raya, walaupun hanya makan roti yang sudah kering dan berbau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kejadian yang terjadi pada malam hari itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbangga dan berbahagia karena apa yang terjadi pada saat itu menunjukkan bahwa kecintaan Ali karramallahu wajhah kepada kaum du'afa dan masakin, dan mereka merasakan bahwa kebahagiaan pada hari itu dirasakan untuk menjadi kebahagiaan dan menjadi hati yang tenang di dalam merasakan bahagia tersebut. Oleh karena itu, kita pada hari ini setidaknya untuk mengambil berkah dan manfaat apa yang diciptakan oleh Rasulullah berserta para sahabat, dan apa yang dilakukan mereka adalah semata-mata untuk menjadikan kemenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai umat beriman pada hari ini setidaknya untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai teladan bagi kita sekaliannya, dan menjadikan kehidupan yang baik di dalam kehidupan yang membawa kebahagiaannya dunia dan akhirat. Kemudian kita selanjutnya akan menyantuni para fakir dan miskin pada hari ini. Barangkali mereka dalam keadaan sedih dan pilu karena orang-orang yang dicintainya sudah tidak ada lagi. Dan kita pada hari ini pun akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita lakukan membawa keberuntungan, dan keberuntungan itu adalah tidak ada lain surga bagi kita di dalam kehidupan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita pada hari ini membawa keberkahan dan kesurgaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri hari ini menjadikan perubahan bagi kita, sehingga kita akan lebih cinta untuk melakukan amal ibadah dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga kita tergolong orang-orang yang telah diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada fakir miskin dan anak yatim. Dan semoga, dan terakhir dengan cerita tadi, maka Rasulullah merangkak berkejar dan memeluki anak kandungnya Fatimah Az-Zahra. "Wahai anakku, surga, surga, surga tempatmu. Ya Allah, saksikanlah keluargaku. Mereka lebih senang memakan gandum yang telah kering dan berbau dan memberikan sedekah-sedekahnya kepada fakir miskin dan anak yatim. Semoga mereka mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah mereka dan tidak ada lagi merasakan bahwa pada hari ini ada yang sedih dan pilu.
akhir. Semoga ibadah yang kita kerjakan selanjutnya sebagai kesimpulan akhir, sebagai penutup, marilah kita membukakan tangan kita, membukakan hati kita, dan membukakan mata kita untuk selalu saling memberikan maaf kepada saudara-saudara kita yang seiman, seagama pada hari ini, dengan mengulurkan tangan, dengan hati yang bersih, saling membukakan pintu kemaafan. Barangkali ada kesalahan dan kehilapan selama ia kerjakan selama hidup. Dan semoga dengan terbukanya rasa kasih sayang itu akan terjalin ukhuwah Islamiyah kita, silaturahim kita akan lebih kuat dan terpatri di dalam kehidupan kita. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبر وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi 'alal insani wa syukri lahu 'ala taufiqi wa mautina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha marakum amran amima wa ta'ani bi nafsihi wa sanni bi matlima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi sayidina Muhammad dunya wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansuru a'da'ad din wansuru ummata Muhammadin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu wastasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.